Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal tatam lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab 7 ya, tentang mikrobia dan lingkungannya. Nah, pada bab ini bahwa makhluk hidup khususnya mikroorganisme itu dalam kehidupannya tentunya memerlukan suatu lingkungan, di mana lingkungan itu memberikan suatu nutrisi atau suatu keadaan maksudnya ya, suatu keadaan yang bisa membuat mikroorganisme itu menjadi hidup. Nah, kemudian selanjutnya tentunya kaitannya dengan lingkungan yang dimaksud adalah, mari kita tengok di slide berikutnya ya. Nah, lingkungan yang dimaksud ini ada dua bagian yang bisa dilihat ya, bahwa lingkungan yang dimaksud bisa membantu dalam kehidupan mikrobia atau mikroorganisme itu dari aspek faktor abiotik yang terdiri dari faktor fisika dan kimia, dan faktor biotik yang dalam ini terdiri dari autobiosis dan asosiasi daripada mikroorganisme ya. Jadi secara garis besar itu faktor environment-nya seperti itu. Lalu mari kita tengok faktor abiotik ya. Yang dimaksud faktor abiotik tadi kan termasuk faktor-faktor kimia dan fisika. Nah, dari faktor fisika itu dalam kehidupannya antara lain temperatur, ya ini berpengaruh juga terhadap kehidupan mikroorganisme, yaitu berdasarkan temperatur itu mikrobia yang bisa hidup pada suhu-suhu tertentu itu ada dinamakan sebagai mikrobia tertentu juga ya. Contohnya adalah mikrobia psikrofil, dalam hal ini yang membutuhkan suhu ya dalam kehidupannya itu agak rendah ya. Jadi 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini dinamakan termasuk mikrobia yang psikrofil. Nah, ada suatu kondisi optimum di mana mikrobia psikrofil ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua mikrobia mesofil, artinya bahwa mikrobia hidup pada suhu minimum 15 derajat Celcius ya, dan maksimum itu 45 sampai 55 derajat Celcius. Nah, yang optimum ya, suhu optimum dalam untuk mikrobia mesofil itu 25 sampai 37 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius ya. Itu mikrobia mesofil ya. Lalu kemudian mikrobia termofil itu bila mana atau yang dimaksud mikrobia termofil itu hidup
pada suhu 40 derajat Celcius, maksimumnya itu 75 derajat Celcius, dan optimum suhu ini adalah 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jadi ini kan ring ya, minimum maksimum itu. Jadi bisa hidup pada suhu 40 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Nah, yang lebih kecil dari 40 ya tentunya tidak termasuk mikrobia termofil gitu ya. Jadi sesuai dengan suhu kehidupan daripada mikroorganisme ya. Nah, kalau jenis-jenis tertentu tadi, apakah psikrofil, kemudian apakah mesofil, apakah termofil, itu tentunya menurut suhunya ya. Nah, kalau yang termasuk mikrobia psikrofil yang nggak bisa hidup di suhu yang lebih tinggi tentunya ya, karena memang dalam hal ini sudah terbagi menjadi 3 itu ya. Jadi di temperatur yang rendah, temperatur sedang, dan temperatur yang agak tinggi. Nah, dalam hidup pada temperatur tinggi, di sini tentunya ada suatu dampak terhadap kehidupan dari mikroorganisme tadi ya. Bila mana itu ada suatu reaksi kimia ya, yang mana di mana reaksi kimia tersebut yang mempengaruhi kecepatan reaksinya, maka setiap kenaikan 10 derajat Celcius itu akan menaikkan reaksi 2-3 kali sehingga kenaikan suhu dapat mempercepat proses metabolisme. Artinya kalau ada suatu reaksi kimia ya maksudnya ya, dengan suhu yang naik setiap 10 derajat Celcius itu akan mempercepat metabolisme. Nah, pada saat temperatur yang tinggi ya, kemudian itu dapat membuat mikrobia itu mengalami suatu kematian, maka disebut sebagai titik kematian termal, di mana ini temperatur dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit ya. Jadi disebut sebagai titik kematian termal. Nah, pada kematian termal tersebut, waktu yang diperlukan untuk menghilangkan spesies mikroba pada suatu temperatur yang tetap. Jadi artinya bahwa karena pengaruh temperatur yang tinggi itu akan membuat suatu kematian terhadap mikroorganisme. Dan bila mana itu dalam jangka waktu 10 menit, nah itu disebut sebagai titik kematian termal ya. Tentunya bila mana temperatur tersebut temperatur yang bisa mematikan mikroorganisme ya. Lalu kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu dari faktor fisika itu antara lain adalah kelembapan. Nah, tentunya mikroorganisme itu dalam hidupnya itu bisa hidup pada suatu kelembapan yang optimum ya. Jadi misalkan ini ada pertumbuhan ragi dan bakteri, itu ternyata memerlukan kelembapan yang tinggi, 85%. Nah, untuk jamur dan Actinomycetes itu memerlukan kelembapan lebih kecil dari 80%. Ya. Terus kemudian mikroorganisme juga tahan hidup di dalam keadaan kering. Jadi kelembapannya kecil sekali. Ya, contohnya spora, conidia, artospora, chlamydospora, dan kista ini ada kelembapan yang rendah itu masih dapat hidup.
Ya, jadi tentunya kelembapan-kelembapan di sini setiap spesies itu mempunyai lingkungan yang berbeda, yaitu kelembapannya berbeda juga ya. Dan kemudian faktor-faktor yang berpengaruh yang ketiga adalah tekanan osmosa. Nah, ini tekanan osmosa itu bisa mempengaruhi kehidupan mikroorganisme ya. Jadi kalau kita tengok di faktor yang pertama tadi kan suhu ya. Terus kemudian faktor kedua itu kelembapan dan faktor yang ketiga tekanan osmosa, ini termasuk faktor fisika kan ya. Nah, contohnya misalkan untuk praktek pengawetan bahan makanan, antara lain misalkan ikan ya, pengawetan ikan, pengawetan buah-buahan itu bisa ditambahkan garam dan gula ya. Jadi kalau pengawetan ikan itu dengan garam dan pengawetan buah-buahan itu dengan gula. Nah, mengapa ikan tersebut menjadi awet gitu ya dengan adanya penambahan garam ya. Nah, di sini maksudnya adalah untuk meningkatkan tekanan osmosisnya. Nah, sehingga dengan demikian maka mikroorganisme itu tidak dapat hidup dengan tekanan osmosa itu. Jadi garam tersebut maksudnya adalah untuk meningkatkan tekanan osmosis dan juga gula itu gunanya adalah untuk meningkatkan tekanan osmosis sehingga mikroorganisme tidak bisa hidup di dalam di ikan atau di buah-buahan. Nah, contohnya kalau ikan dengan garam itu ikan asin itu ya, sehingga awet kan ya. Jadi zat gizinya itu dengan diberi garam itu menjadi awet, menjadi tahan lama sampai berbulan-bulan bahkan. Nah, itu di situ adalah meningkatkan tekanan osmosa ya garam tersebut ya. Sehingga menjadi awet itu ikan tersebut ya. Buah-buahan demikian juga seperti manisan ya. Manisan itu kan ditambah gula. Artinya bahwa untuk memperpanjang waktu daripada buah-buahan tersebut sehingga ini menjadi awet ya. Terus kemudian ragi yang osmofil itu juga untuk meningkatkan tekanan osmosa itu tambah gula ya, kemudian bakteri halofilik itu garam dan bakteri haludurik itu 30% garam. Ya. Jadi ini faktor yang ketiga ya. Nah, kalau dari aspek lingkungan kimia, yaitu pertama adalah kondisi pH ya. Jadi misalkan ragi ini hidupnya pada pH 4 sampai 4,5 dan bakteri pH 6,5 sampai 7,5 dan jamur ring pH-nya besar. Berdasarkan pH, mikroorganisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mikroorganisme asidofilik, di mana pH itu 2-5 ya. Dan kemudian disebut mikroorganisme mesofilik, pH-nya 5,5 sampai 8. Kemudian yang nomor 3, mikroorganisme alkalifilik itu pH 8,4 sampai 9,5. Jadi berdasarkan pH tersebut maka mikroorganisme itu dibagi menjadi 3, yaitu seperti hal tersebut. Yang pH-nya kecil disebut asidofilik dan pH-nya sedang disebut mesofilik dan pH-nya tinggi disebut alkalifilik. Nah, itu dari faktor kimia ya, dilihat dari pH-nya. Kemudian kalau ditengok dari aspek kimia juga, tetapi logam berat ya, misalkan ion hidrargyrum, kemudian ion argentum dan krom, aluminium, seng ya, Zn
litium dan plumbum, maka logam-logam berat ini itu bersifat toksik terhadap mikroorganisme. Sebab ion logam berat ini dapat bereaksi dengan gugusan senyawa sel, sehingga menimbulkan toksik terhadap mikroorganisme. Artinya kalau mengalami suatu keracunan atau mengalami suatu toksik itu ya, toksikan logam berat tadi di sekitar mikroorganisme, ya maka itu menjadi suatu hal yang menjadikan mikroorganisme tersebut menjadi mati dan tidak hidup lagi ya logam berat itu. Lalu kemudian selanjutnya dari logam-logam tersebut ya, misalkan ini tadi kan ada ion hidrargyrum ya. Nah, ini ion hidrargyrum ditambah juga ada gugusan sulfidril pada enzim, itu akan menghambat kegiatan enzim. Terus ion litium dan Zn12 itu bersifat toksik terhadap bakteri dan antagonis terhadap H+, ya. Jadi dalam hal ini contoh ya bahwa enzim dan bakteri itu adanya pengaruh logam-logam berat ini bisa menjadi kematian ya. Lalu kemudian sifat racun alkali, contohnya adalah barium hidroksida dan natrium hidroksida. Juga senyawa organik benzoat, asetat, asam sorbat. Ini juga contoh-contoh bahan kimia yang bisa membuat kehidupan daripada mikroorganisme itu menjadi terganggu, bahkan mengalami kematian juga ya. Terus kemudian kalau arus listrik bolak-balik dan searah dengan voltase elektrolisis yang panas, ini artinya bukan senyawa kimia tapi ini termasuk kalau dari dikatakan listrik ya, tapi kalau kaitannya dengan elektron ya, elektrolisa dalam hal ini itu sama dengan aspek kimia ya, karena bersifat elektrolisis ya. Elektrolisis itu mengelektrolisa ya. Misalkan air saja itu bisa juga menyebabkan ya, tapi kalau itu sifatnya ini sih ya, yang jelas bahwa itu yang membuat proses elektrolisa itu adalah arus listrik ya. Kalau air tidak, maksudnya ini adalah yang potensi dalam hal untuk elektrolisa di sini adalah bahan kimia kan ya, dengan adanya listrik tapi terurai begitu, maksudnya terurai, sehingga dalam hal ini membentuk suatu atau termasuk pada aspek kimia ya dalam hal ini, kimia fisika ya. Lalu kemudian radiasi ini termasuk fisika ya, jadi faktor-faktor fisika yaitu yang dimaksud radiasi di sini kan adanya suatu proses sinar ya, proses dari sinar atau cahaya yang merusak sel mikroorganisme yang tidak mempunyai pigmen fotosintesa. Jadi kalau mempunyai pigmen misalkan klorofil seperti alga atau ganggang, ya itu saya kira cahaya itu justru malah membuat hidup ya. Tetapi kalau misalkan tidak mempunyai klorofil ya, itu jenisnya artinya tidak mempunyai pigmen fotosintesa, maka tentunya cahaya ini akan merusak ya, merusak sel daripada mikroorganisme. Nah, kemudian
Jika energi radiasi diabsorpsi oleh sel mikroorganisme, maka akan mengalami suatu ionisasi komponen sel, misalkan protoplasmanya atau perubahan genetika menghambat perubahan ya. Jadi artinya bahwa cahaya di sini yang bisa diabsorpsi oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari komponen sel. Kemudian contoh lagi sinar ultraviolet yang bisa digunakan untuk sterilisasi pengawetan bahan makanan. Jadi ultraviolet itu yang akan menghilangkan daripada mikroorganisme ya. Jadi artinya mikroorganisme itu adanya pengaruh radiasi tentunya itu akan menyebabkan suatu kematian ya. Bahkan kematian selnya ya, berarti kan untuk sterilisasi itu lebih pas ya. Lalu kemudian tekanan hidrostatika dan mekanik ini apakah mempengaruhi kehidupan mikroorganisme? Ya, memang. Jadi dalam hal ini misal ya, sebagai bukti bahwa tekanan hidrostatik dan mekanik ini berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme, contohnya adalah bahwa di Samudra Pasifik dengan tekanan lebih besar dari 1.208 kg per cm persegi itu masih dapat hidup ya dengan tekanan hidrostatik tersebut. Nah, oleh karena itu maka mikroorganisme di dalamnya yang hidup di dalamnya itu bersifat barofilik ya, karena tahan terhadap tekanan yang besar. Terus kemudian bila mana tekanan naik maka ini reaksi kimia akan meningkat ya kan. Terus pengecilan volume koloid organik, enzim, molekul, menaikkan viskositas ya. Ini ada hubungannya. Jadi kalau misalkan ada volume koloid daripada enzim ya, itu akan meningkatkan viskositasnya. Tekanan yang lebih besar dari 7.500 kg per cm persegi, jadi kalau dikaitkan dengan tekanan hidrostatik di samudra itu lebih kecil, ya ini bisa menyebabkan denaturasi daripada protein. Nah, jadi dari sini bisa dilihat bukti bahwa tekanan hidrostatik dan mekanik itu akan bisa menyebabkan terganggunya daripada kehidupan mikroorganisme. Nah, itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh dari aspek abiotik ya. Nah, sekarang kemudian yang aspek biotik ya itu dibagi menjadi dua sih, satu bebas hama dan kemudian yang kedua nanti adalah asosiasi. Ya. Nah, dimaksud dari bebas hama di sini ada contoh dalam percobaan, ya sering dilakukan percobaan yang sejak lahir harus bebas dari mikroorganisme. Bebas hama ini, ya, percobaan yang sejak lahir harus bebas dari mikroorganisme, contohnya dengan hewan percobaan. Ya. Hewan percobaan yang bebas dari mikroorganisme disebut sebagai aksenik. Jadi artinya bahwa hewan aksenik yang di sini maksudnya yang diinfeksi mikroorganisme gnutobiosis. Ya, jadi maksudnya adalah contoh hewan yang bisa diinfeksi oleh mikroorganisme jenis gnutobiosis. Contohnya marmut gnutobiosis. Ini
bisa diinfeksi oleh Entamuba histolytica. Ya. Nah, ini salah satu contoh aspek atau faktor biotik yang bisa mempengaruhi juga terhadap hewan ya. Nah, itu disebut bebas hama. Jadi artinya dalam hal ini contohnya makhluk hidup bisa diinfeksi juga oleh mikroorganisme gitu. Makhluk hidupnya contohnya adalah marmut ya yang biasa digunakan sebagai percobaan, hewan percobaan. Nah, ini salah satu contoh faktor biotik. Nah, sedangkan faktor yang lain dari faktor biotik ini ya adalah faktor asosiasi ya, di mana ada hubungan antara mikroorganisme itu dalam kehidupannya, yaitu terdiri dari hubungan yang komensialisme, kemudian mutualisme, parasitisme, dan antibiosis, sinergisme, dan juga sintropisme dan simbion. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan apa itu komensialisme, mutualisme, dan parasitisme. Ya, nanti dilanjutkan di kuliah minggu depan. Jadi hanya ini sebagai pendahuluan saja, karena dalam hal ini ada hubungannya dengan judul mikrobia dan lingkungan. Jadi artinya mikroorganisme yang dipengaruhi oleh lingkungannya dalam kehidupannya. Ya. Baik, saya kira kuliah untuk kali ini saya cukupi sekian. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.